Bayangkan aja sendiri nih, pupuk udah dikirim sama pemerintah pusat setahun yang lalu, tetapi sampai hari ini pupuk tersebut hilang goib entah kemana, petani belum menerima pupuk yang dikirim tersebut. Akhirnya anak buah Presiden Prabowo marah besar. Ini ada Menteri Pertanian Pak Amran Sulaiman langsung memerintahkan pecat itu pejabat yang tak becus bekerja, yang kerjaannya cuma bisa mempersulit masyarakat. Nah, berikut videonya detik-detik beliau marah besar. Satu, ini sebenarnya kerjanya Menteri Desa, tapi aku ambil alih karena kami tuan rumah, kami bawahnya Menteri Desa. Gimana? Ingin kami sampaikan terkait di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kabupaten Muna Barat. Apa masalahnya langsung? Masalahnya adalah pertama keterbatasan kuota pupuk. Jadi ingin kami sampaikan bahwa satu petani itu Pak paling banyak mendapatkan 3 pupuk. Oke. Pak Dirut, diam ya, diam. Pak Dirut, tolong manajernya copot deh. Sudah copot deh. Copot, ini perintah. Sudah copot. Copot, cek yang masing-masing yang tidak sampai, aku minta kabarnya dicopot. Enggak, ini perintah. Enggak boleh ditawar. Udah, selesai. Kemudian yang kedua Pak Menteri. Cukup. Udah, aku copot. Titik. Aku minta daerah nanti kepala desa dicek. Bapak kepala desa sabar, yang dicek nanti yang bermasalah, insya Allah manajernya dicopot. Enggak bisa ditawar. Oke, makasih. Gimana Pak Menterinya nggak ngamuk tuh? Pupuk yang udah dikirim setahun yang lalu terus dikemenain dong pupuk itu. Wah, jangan-jangan ini ada indikasi nih, ada dugaan. Wajar saja, ini ketegasan dari Pak Menteri sudah tepat sekali. Seperti yang tertulis di dalam video, gila pejabat yang mempersulit petani dapat pupuk langsung pecat pas lagi kunjungan. Menyala mentan Prabowo. Ini sebuah keputusan yang sangat tegas, terukur, dan cepat. Seperti inilah guna apa juga kan? Mempertahankan para pejabat yang kerjanya cuma bisa mempersulit masyarakat. Padahal pupuk itu merupakan kebutuhan utama, kebutuhan primer masyarakat, terutama para petani. Apalagi itu adalah pupuk subsidi yang memang sudah dikirim sama pemerintah pusat setahun yang lalu. Terus dikemanain dong pupuk itu? Kalau kita lansir, kita baca ini berita dari cnbcindonesia.com. Di sini diberi judul, keras, Mentan Amran minta Dirut Pupuk Indonesia segera pecat anak buah. Mari kita baca bersama isi beritanya. Menteri Pertanian atau Mentan Amran Sulaiman mengeluarkan peringatan keras terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Dia pun meminta Direktur Utama atau Dirut PT Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi, langsung saja memecat anak buahnya jika jadi penyebab terhambatnya penyaluran pupuk subsidi ke petani. Pak Dirut, tolong manajernya dicopot deh. Ini perintah, copot. Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah, nggak boleh ditawar. Tegas Amran dalam kegiatan Gerakan Nasional Pangan Merah Putih yang digelar di lapangan Kementerian Pertanian atau Kementan pada Rabu 6 November 2024. Dirut PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi yang juga hadir di acara tersebut pun langsung menyanggupi perintah Amran tersebut. Siap, ucap Rahmat sembari menganggukkan kepala. Adapun perintah ini bermula dari adanya aduan dari para kepala desa atau kades terkait tersendatnya penyaluran pupuk bersubsidi ke sejumlah daerah. Amran kemudian memanggil para kades yang mengalami kendala untuk naik ke atas podium bersamanya. Bapak belum ada tambahan pupuk di desanya? Tanya Amran kepada kades asal Sumatera Selatan. Belum Pak, jawab kades itu. Amran kemudian langsung memanggil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian atau PSP Kementan Andi Nur Alamsyah. Pak Dirut, ini kira-kira apa masalahnya? Sekarang baru berapa persen pupuk tersalur? Tanya Amran kepada Rahmat Pribadi. Kemudian Amran pun menegaskan Presiden RI Prabowo Subianto telah menambah kuota pupuk subsidi 100% dari jumlah kuota di tahun sebelumnya menjadi 9,55 juta. Bapak Presiden Republik Indonesia telah menambah kuota 100%, bukan 50%, tapi 100% seluruh Indonesia. Kedua, kemarin Pak Presiden juga telah memutihkan hutang petani dan nelayan yang macet.
itu diputihkan oleh Bapak Presiden. Begitu sayangnya pada petani, pada UMKM masyarakat kecil. Itu perintah Bapak Presiden. Maka persoalan pupuk ini aku harus selesaikan, jelas Amran dalam kesempatan itu. Dari 10 kades yang menghadap Amran hari ini, mayoritas dari mereka mengeluhkan penyaluran pupuk subsidi yang belum tersalur ke daerah yang mereka pimpin. Selain itu, persoalan saat proses penebusan pupuk subsidi juga disoroti dalam kesempatan ini. Adapun kades tersebut berasal dari daerah Sumatera Selatan, Cilacap, Banten, Lampung, Ponorogo, Banyuwangi, dan Aceh. Bapak Ibu, sekarang tebus pupuk gunakan KTP. Kalau ada yang halangi, lapor ke polisi setempat atau lapor ke sini. KTP cukup, tegas Menteri Pertanian. Lebih lanjut lagi, Dirut Pupuk Indonesia siap lapor. Ditemui usai kegiatan, Rahmat mengatakan pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh dan mencari tahu inti persoalan terhambatnya penyaluran pupuk subsidi karena apa. Pokoknya gini, kita akan evaluasi dulu. Saya tadi sudah lapor ke Pak Mentan, hasil evaluasi kita laporkan. Nanti setelah itu dilihat secara objektif yang salah siapa. Tadi itu kan baru sebutan spontanitas dari Kades. Ini kita juga lagi evaluasi distributor, ucap Rahmat lagi. Katanya evaluasi dilakukan agar memberikan penilaian yang adil dan objektif. Kita evaluasi tapi harus fair dan supaya objektif. Kalau yang salah ya kita ikut sepakat dengan yang Pak Mentan lah. Kita kalau untuk perbaikan tidak ada kompromi, tegasnya lagi. Nah ini sih sudah parah sekali ya, kebutuhan masyarakat, kebutuhan petani, mereka sangat membutuhkan pupuk demi lancarnya pertanian mereka, kegiatan tani mereka. Malah ada-ada saja nih para pejabat ataupun yang pihak-pihak terkait yang terkesannya mempersulit agar petani itu mendapatkan pupuk. Seperti tadi kan sudah dikirim setahun yang lalu tetapi kok sampai hari ini tuh nggak nongol-nongol itu pupuk. Kemudian syarat mengambil pupuk subsidi itu, kata Pak Menteri tadi, cukup tunjukin KTP. Kalau dipersulit atau ada embel-embel lain, silakan lapor polisi atau lapor ke Menteri Pertanian langsung. Itu ucapan langsung dari Pak Menteri tadi ya. Mari kita baca juga beberapa komentar warganet apa saja nih respon mereka. Belum 1 bulan tapi kinerja udah serasa 1 periode. Bahkan ini di like lebih dari 2.000 orang. Pak Kabupaten Purworejo, cek tolong Pak. Kemarin golput, sampai detik ini masih jantungan. Banyak banget gebrakan Pak Presiden Prabowo CS. Abis mecat, ayo sesi foto-foto, menyala mentanku. Semoga ini tidak hanya penegasan di awal saja, dan memang seterusnya jadi penegasan-penegasan peraturan yang lain juga. Pak, tanahku kok ditawar murah banget sih demi mega proyek Bapak di Makassar. Kita kan juga awalnya enggak mau jual. Aku nyari pupuk buat bapakku di sawah, ada kartu tani biar dapat yang subsidi. Tapi tetap aja susah. Akhirnya belinya yang non-subsidi harganya 2 kali lipat. Kita lihat setelah ini viral. Besok mau beli pupuk, apakah sudah stok berlimpah yang subsidi? Nah itu tadi beberapa komentar-komentar warganet yang sebagian besar sangat kagum dengan era Presiden Prabowo. Dan ini ketegasan dari Menteri Pertanian Pak Amran yang langsung memerintahkan pemecatan terhadap pejabat tersebut. Nah kalau menurut kawan-kawan juga gimana? Silakan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar yang ada di bawah ini.